Baku dapat ulang nih Nyong Viano. Nah, kalian pasti bingung lihat video ini kok kayaknya vibes-nya beda gitu. Jadi sekarang gue lagi ada di Indonesia, lagi ada di Jakarta. Sebenarnya kalau ngikutin timeline video YouTube, video ini tuh harusnya tayangnya nanti. Cuma gue kepikiran untuk tayangin sekarang aja, karena gue ngadain Q&A di Instagram. Sudah gue mention juga di situ, memang itu Q&A-nya untuk YouTube gitu. Kalian bisa lihat nih di sini. Makanya jangan lupa follow kita pe Instagram. Sekarang namanya sudah ganti, sudah bukan Nyong Viano, sudah Viano Subuh. Tapi kalau kalian cari Nyong Viano tetap muncul sih kita pe nama. Nah, kalau kita buat story-story kayak gini lagi, kalian bisa tanya di situ, terus nanti akan kita bahas di YouTube gitu. Dan nanti habis video ini ya akan balik ke video farm lagi karena masih ada banyak video yang belum diedit. Dan ya cukup seru buat kalian ikutin gitu. Gue aja nontonnya itu kayak, ih iya dulu gue ngelakuin ini ya. Nggak dulu banget sih sebenarnya. Beberapa minggu atau beberapa bulan lalu gue ngelakuin ini ya gitu. Ya langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Yang pertama, Nyong apa betul sekarang SKCK for SDWHV harus dikeluarkan oleh Polri? Setahu kita untuk SDWHV itu butuhnya paling tidak di level Polda. Jadi Polda aja udah boleh. Tapi just to make sure, saya mau cari informasinya di Instagram ya. Gue bacain ya, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan minimal pada tingkat kepolisian daerah. Jadi kalau merujuk pada syaratnya itu ya Polda aja boleh gitu, nggak harus Polri. Karena repot banget kasihan, bukan cuma yang dari Manado aja, yang dari daerah-daerah lain masa harus urus ke Jakarta gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, sekarang kan farm sapi bro, sepeda yang buat ngojek dikemanain? Peda yang buat ngojek dikemanain? Gue titip ke teman gue di Melbourne. Kapan balik ke Australia bang? Balik ke Australia itu rencananya sih di bulan Juli akhir. Bang boleh request bahas tentang payslip sama 88 days nggak? Apa kayak target minim buat tahun selanjutnya? Apa nih maksudnya ya? Gue nggak ngerti maksud pertanyaan kalimat keduanya. Oke, gue bahas sedikit tentang payslip. Ini maksudnya mungkin payslip untuk 88 days ya. Jadi buat yang nggak tahu, 88 days itu jumlah hari yang ditentukan oleh pemerintah Australia yang kalian diharuskan kerja selama 88 hari itu, 88 days. Kalau mau perpanjang visa dari tahun pertama ke tahun kedua. Ya singkatnya pemerintah Australia itu menentukan daerahnya di mana aja dan jenis pekerjaannya apa. Terus ya kalian cari sendiri. Tapi nggak spesifik ya. Jadi kira-kira tuh syaratnya kayak gini kalau dianalogikan daerah Indonesia. Daerah untuk perpanjang visa itu harus di luar Jabodetabek gitu misalnya. Di dalam Jabodetabek tidak boleh. Khusus untuk daerah apa misalnya, ini gua ngasal aja. Khusus untuk daerah Bali itu boleh hospitality gitu, boleh yang kerja di bar, boleh yang kerja di resto gitu. Tapi untuk daerah lain harus farm gitu misalnya gitu. Dan untuk payslipnya sendiri tidak terlalu strict, tenang aja. Gua sendiri sebenarnya nggak 88 days. Gua tuh sebenarnya cuma 82, 83 days kali ya total gue kerja. Tapi I made it anyway, visa second year gue udah granted. Dan untuk jam kerjanya itu juga agak abu-abu tuh peraturannya. Kalau full time udah pasti aman lah ya. Pasti seminggu walaupun kerja 5 hari itu tetap dihitung 7 hari gitu. Tapi ada yang kerja casual yang misalnya seminggu cuma 20 jam. Nah itu gimana tuh? Apa dihitung 7 hari apa enggak tuh dalam seminggu gitu? Apa jamnya minimal sehari harus, ada yang bilang harus 30 jam, ada yang bilang harus 35 jam gitu. Minimal untuk bisa dihitung 7 hari dalam seminggu. Walaupun kalian kerjanya cuma 5 hari. Pertanyaan selanjutnya, second year mau di state mana? Sepertinya sih gue nggak tertarik untuk pindah state. Pasti di Victoria lagi. Well, nggak pasti sih sebenarnya karena ada tawaran menarik di Adelaide. Jadi kita tunggu aja mana yang kira-kira lebih menguntungkan buat gue gitu. Next, apa ya single? Per hari ini sih saya, ya jawabannya iya. Saya single. Belum ada pasangan. Apalagi yang mau dibahas? Kenapa nggak kerja di Meat Factory bang? Nah menarik nih pertanyaannya. Jadi yang tadi gue bilang tawaran menarik itu di state lain di Adelaide itu kerjaannya berhubungan dengan Meat Factory gitu. Jadi kalau ya itu yang tadi gue bilang kalau menguntungkan tawarannya menarik mungkin akan gue ambil gitu. Lanjut, nggak kerja di Aussie lagi kak? Ya, kalau sekarang sih nggak. Tapi kalau nanti ya akan kerja di Aussie lagi. How do you feel setelah balik Indo lagi kak? Nah ini pertanyaan yang bagus nih. I feel happy sih, I feel happy. Karena balik lagi orang beda-beda. Ada yang emang pengen tinggal di luar negeri. Banyak juga yang nggak mau pulang ke Indonesia lagi gitu. Tapi buat gue sendiri, mungkin kedengerannya kayak bullshit ya. Tapi ya I love Indonesia gitu. Gue cinta Indonesia.
Dan gue maunya tinggal ya di Indonesia. Jadi ketika gue away atau jauh dari Indonesia selama kurang lebih setahun, terus balik lagi tuh kayak happy aja gitu, happy. Seneng banget gue. Kayak bisa ketemu teman-teman lagi, bisa ke tempat-tempat yang dulu gue kunjungi gitu. Itu sih gue nggak bisa deskripsiin dengan kata lain selain I'm happy. Lanjut, apakah nyetir di Australia perlu penyesuaian dengan traffic rules atau tinggal ngelancarin aja? Iya, perlu penyesuaian dengan traffic rules. Gue kan dua bulan belakangan itu sering nyetir kan. Emang yang gue rasain emang harus menyesuaikan gitu. Dengan terutama rambu-rambunya. Dan kalian harus hati-hati karena di beberapa tempat itu ada kamera gitu. Jadi kalau kalian melanggar, ya tiba-tiba nanti ada surat cinta dikirimkan ke alamat kalian dan harus bayar denda gitu. Untungnya Australia itu sama kayak Indonesia terkait posisi nyetirnya gitu. Supirnya atau drivernya di sebelah kanan dan posisi di mana kita harus jalan gitu sama-sama di sebelah kiri. Lanjut, konten traveling tipis-tipis di Aussie. Nah, ini gue kepikiran sebenarnya, tapi nanti kalau duitnya udah agak lumayan, nah bisa tuh traveling ke sana kemari, ke sana kemari. Kalau sekarang traveling ya belum bisa, karena selain duitnya belum cukup, gua bukan ada di kerjaan yang bisa cabut kapan aja gitu, atau dapat cuti gitu, enggak. Jadi kepikiran tapi nanti. Bang, TB kamu berapa sih bang? Tinggi badan ini maksudnya ya. Tinggi badan gue itu 174 apa 175 gitu, pokoknya di antara itu. Umurnya Kanyong sekarang berapa? Per bulan ini berarti umur gua 28. Mau tanya dong Kak, misalnya kalau ada yang butuh lowongan di Aussie, Kak Viano bakal bantu nggak? Gue bantu ya dengan cara kayak gini. Gue share ke kalian gimana cara cari kerja. Kalau ada yang DM Instagram, ada beberapa yang gue bales, tentunya nggak bisa semuanya gue bales. Atau di live Instagram, atau di live TikTok gitu. Itu cara bantu gue ya. Gue cuma bisa itu, karena gue bukan bos perusahaan yang bisa masukin orang gitu. Kalau bantuannya yang dimaksud adalah informasi, ya pasti gue bantu gitu. Lanjut, cari tertier visa Kak. Ini yang masih gue pertimbangkan. Gue masih belum bisa jawab. Tinggal di Australia sejak kapan bang? Terus di sana kerja apa? Ini agak panjang jawabannya kalau kerja apa, karena udah banyak kerjaan yang gue coba. Nanti akan gue bahas setelah WHV gue selesai. Gue kasih tahu kerjaan dari awal sampai akhir. Kalian nggak tahu kan, gue sempet kerja jadi loper koran. Nah, seru kan? Nanti gue bahas semuanya. Tapi nanti. Kalau pertanyaannya tinggal di Australia sejak kapan? Berarti sejak Juli 2023. Kak, Kiapa boleh bebas pergi Bali, Aussie, Indo. Apakah dapat cuti di sana nggak sesusah dengan di sini? Jawabannya kenapa bebas? Yang pertama, kalau dilihat dari visanya, visa kita itu nggak membatasi frekuensi kita untuk pulang pergi atau masuk keluar Australia. Yang kedua, soal kerja, memang gue setiap pulang ke Indo, ini udah 2 kali ya. Yang pertama kemarin ya karena ada interval waktu dari kerjaan pertama mau pindah ke kerjaan kedua. Kalau yang sekarang, ya karena gue keluar dari kerjaan yang terakhir gitu. Jadi bukan karena gue dapet cuti. Review CV-nya selama di Aussie dong bang, bisa nggak ya? Ya, bisa-bisa aja sih. CV gue ini, gue tidak cari informasi dari mana-mana, gue buat sendiri. Tapi yang jelas, CV Australia itu yang penting, yang dilihat pengalaman kerjanya. Apa aja lisensi yang kalian punya. Nah, ini dia CV gue. Ini CV... Ini kayaknya pas mau nyari kerjaan, farm deh. Ini ada soft skills and hard skills, itu udah gue hapus. Terus ada education, itu juga udah gue hapus karena tidak relevan. Nah, experience yang masih ada dan license. Dan kalau kalian perhatikan di sini nggak ada foto karena memang tidak perlu foto dan tidak ada tanggal lahir atau umur karena memang di sini regulasinya melarang perusahaan untuk menerima orang berdasarkan umur gitu. Jangan dijadikan rujukan bahwa CV Australia tuh harus kayak gini gitu. Enggak ya. Jadi silahkan dicari referensi CV lain yang oke. Lanjut, masih Jaba live di TikTok? Masih, tapi jarang-jarang live di TikTok, lebih sering live di Instagram. Bang, bikin konten rekomendasi daerah di Aussie untuk pertama kali WHV, sektor farm. Mungkin gue agak bias ya, karena gue lama di Victoria. Itu nama provinsi, by the way. Provinsi Victoria, ibu kotanya Melbourne. Jadi ya rekomendasi gue di Victoria pasti. Ada beberapa daerah di Victoria kayak Shepparton, Warrnambool. Itu juga cukup banyak orang Indonesianya. Kayaknya kalau kerjaan farm nggak terlalu penting di daerah mana deh gitu. Kalau kalian sudah tahu tempatnya, mau kerja di daerah mana, itu sebenarnya nggak penting di mana aja good gitu. Dari soal gajinya good, ya tinggal untung-untungan aja bos kalian rese apa enggak, kira-kira gitu kan. Tapi kalau masih clueless nih, masih nggak tahu mau kemana, terus mau pertama kali menginjakan kaki,
di Australia, kalau mau hidup yang agak keras dikit gitu, silakan ke Darwin. Di Darwin itu banyak kerjaan sektor farm, dan di Darwin itu kerjaan hospitality juga masuk tuh buat 88 days yang tadi gue sudah bahas di awal. Tapi ya itu, kotanya cukup sepi dan cuacanya kalau panas-panas banget. Gitu. Kalau emang fokusnya di farm, ya lebih baik ke kota-kota yang kayak gini aja gitu. Darwin, terus Tasmania. Lanjut, sama WHV kekumpul berapa duit? Bisa dirincikan pengeluaran dan masukannya, thank you. Bisa sebenarnya, tapi agak panjang nanti videonya. Gue kasih tau aja kekumpul berapa duit ya. Gue bisa ngumpulin itu sekitar 350 juta dalam waktu 11 bulan. Itu sebenarnya bisa lebih banyak lagi. 3 bulan gue terakhir di farm itu duitnya nggak terlalu oke. Banyak teman-teman gue yang duitnya jauh lebih oke. Jadi mungkin kalau kalian kerja sekeras gue atau lebih keras dari gue masih possible banget. Ya bisa dapat gope lah, gope nyentuh. Kasih cerita sedikit, ini orangnya gue kenal. Dia kerja nonstop setiap hari, 1 hari 14 jam. Dan duitnya nggak sampai setahun, itu dia kekumpul 1,1 M. Itu tergantung seberapa keras usaha kalian, seberapa keras kalian mau kerja gitu. Next, lulusan Unima kah bang? Universitas Negeri Manado. Yes, gue lulusan Unima. Berangkatnya kapan bang setelah visa granted? Bebas saja atau udah ditentuin? Bebas saja, bebas saja. Tapi gue mau kasih tahu sedikit, ketika visa kalian granted, misalnya kalian granted visa tanggal 1 Februari 2024, itu kalian dapat izin masuk ke Australia. Kalian berangkatnya bulan depannya, 1 Maret 2024. Begitu kalian menginjakan kaki di Australia, pesawat kalian mendarat, nah itu kalian dapat izin tinggal. Jadi beda nih, ketika granted itu izin masuk selama 1 tahun. Ketika kalian sampai di Australia itu izin tinggal selama 1 tahun. Jadi kalian boleh tinggal di Australia dari 1 Maret 2024 sampai 1 Maret 2025. Tapi kalian cuma boleh masuk ke Australia itu dari tanggal 1 Februari 2024 sampai 1 Februari 2025. Terhitung dari yang grantednya tadi. Jadi kalian harus hati-hati, setelah 1 Februari 2025, kalian nggak punya izin masuk lagi ke Australia. Yang kalian punya izin tinggal sampai 1 Maret 2025. Ngerti ya? Jadi kalau udah lewat 1 Februari 2025, nah ini ada jangka waktu 1 bulan nih, kalian nggak boleh pulang ke Indo. Karena kalau kalian pulang ke Indo, kalian nggak bisa balik lagi. Kecuali udah granted visa yang selanjutnya ya, kayak gue. Gue udah granted visa sampai 1 Juli 2025 gitu. Gue mau balik kapan aja bisa gitu. Gue mau balik ke Indo kapan aja, balik kapan aja bisa gitu. Makanya jangan terlalu lama ditunda. Karena kalau kalian tunda, misalnya skenario-nya kayak gitu ya, 1 Februari 2024 kalian granted. Kalian baru berangkat 1 Januari 2025. Misalnya ya, masih boleh dong. Karena kan izin masuknya sampai 1 Februari 2025. Jadi kalian mau masuk di 1 Januari 2025 masih boleh. Kalian masuk di 1 Januari 2025. Jebret. Nah kalian itu dapat izin tinggal berarti dari 1 Januari 2025 sampai 1 Januari 2026. Itu 1 tahun izin tinggalnya. Tapi izin masuknya cuma sampai 1 Februari 2025. Jadi begitu lewat 1 Februari 2025, walaupun kalian boleh tinggal di Australia sampai 1 Januari 2026, kalian nggak boleh masuk ke Australia, keluar terus masuk lagi, itu nggak boleh setelah 1 Februari 2025. Gitu, karena terhitungnya dari grantednya. Gitu, jadi kalau kalian tunda semakin lama, nanti takutnya kalau ada problem darurat di Indo, ya kalian nggak bisa pulang. Karena walaupun kalian punya izin tinggalnya, kalian nggak punya izin masuknya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke part kedua ya. Soalnya banyak banget ini. PG